Halo semua, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur film berjudul Super Lopez yang rilis tahun 2018. Bercerita seorang superhero overpower yang kurang berwibawa, namun tetap digarap dengan sinematografi yang menarik untuk dilihat. So, jangan lama-lama, kita masuk alur ceritanya. Bermula dari sebuah planet bernama Chiton, planet ini dipimpin oleh seorang raja diktator bernama Skorba. Skorba yang memerintah dengan kejam membuat sepasang ilmuwan bernama Jen dan Yurika tak tahan lagi. Kemudian mereka membuat proyek senjata berwujud bayi laki-laki dengan kekuatan super di tubuhnya, berharap suatu hari nanti bayi itu menghentikan kejahatan Skorba. Namun informasi soal bayi itu dengan cepat sampai ke telinga Skorba. Para ilmuwan yang tahu bahwa laboratoriumnya akan disidak oleh Skorba mengambil inisiatif untuk menyelamatkan bayi tersebut dengan menggunakan pesawat kapsul luar angkasa. Mereka mengirimkan bayi itu ke planet biru alias planet bumi. Tak lama setelah itu, Skorba datang dengan dikawal para ajudannya, berniat melenyapkan bayi yang diprediksi akan mengancam kepemimpinannya. Namun si bayi sudah OTW ke bumi beberapa menit yang lalu. Kemudian salah satu anak Skorba yang bernama Agatha menawarkan diri untuk mengejar bayi itu. Walaupun Skorba ragu akan kemampuan anaknya yang hobinya cuma rebahan di luar angkasa. Tapi Agatha berhasil meyakinkan ayahnya itu. Agatha yang tahu tujuan bayi itu kemana, langsung tancap gas mengejar si bayi dengan pesawat serupa. Namun yang Agatha tidak tahu, di perjalanan pesawat si bayi menabrak sebuah satelit yang membuat jalur tujuannya berubah. Si bayi yang tadinya akan dikirim ke Amerika malah mendarat di Spanyol. Singkat cerita, si bayi sudah mendarat darurat dan ditemukan oleh pasangan suami istri dari keluarga Lopez. Dari sinilah wajah si bayi mulai diperlihatkan yang ternyata memiliki kumis melintang di wajahnya. Bayi itu diberi nama Juan Lopez sesuai nama belakang orang tua angkatnya. Diasuh oleh keluarga sederhana dengan ekonomi yang cukup pas-pasan, kehidupan Juan di bumi tak seindah anak lain seusianya. Sejak kecil dia tidak bisa mengendalikan kekuatan supernya itu. Bahkan karena hal itu, Juan tidak mempunyai satupun orang teman. Semua teman-temannya dibuat ketakutan karena Juan sering menggunakan kekuatannya tanpa perhitungan. Hingga perlahan kedua orang tua angkatnya pun menyarankan Juan untuk menyembunyikan kekuatannya. 20 tahun kemudian, Juan tumbuh sebagai bujang tua berumur 30 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan. Kehidupan Juan terlihat normal hasil dia merahasiakan kekuatannya, walaupun sesekali dia iseng menggunakannya saat tak ada orang. Suatu hari kantornya kedatangan karyawan baru bernama Luisa. Yang tidak lain adalah teman Juan semasa kuliah. Kebetulan juga Luisa ini adalah wanita incaran Juan sejak masa kuliah dulu. Saat diadakan acara penyambutan Luisa sebagai karyawan baru, diam-diam Jamie, temannya Juan, tebar pesona seolah dia juga punya perasaan yang sama terhadap Luisa. Hal itu membuat Luisa sedikit risih dan memutuskan pulang terlebih dahulu. Juan yang tahu bahwa Luisa pulang dengan kekuatan flashnya, dia lari menyusul Luisa ke stasiun. Juan pun akhirnya berhasil menemui Luisa yang masih duduk menunggu kedatangan kereta. Juan dan Luisa pergi makan malam berdua di sebuah restoran kecil. Sedikit basa-basi cerita masa lalu mereka, tiba-tiba datang segerombolan remaja tanggung yang membuat kekacauan. Luisa yang terganggu coba memperingatkan anak-anak itu supaya diam. Namun ucapan Luisa tidak dianggap serius, bahkan jadi bahan tertawaan. Juan yang berusaha menengahi, namun dia harus berakhir dipermalukan layaknya seorang pecundang. Si Juan yang merasa greget karena dia bisa saja pakai sedikit kekuatannya, tapi dia sudah berjanji pada ibunya sejak kecil. Juan pun kembali pulang dan menunggu kereta di stasiun. Tiba-tiba, sebuah kereta melintas hilang kendali dengan para penumpang yang ketakutan di dalamnya. Tak ada pilihan, Juan pun harus berusaha menghentikan kereta itu. Dengan kecepatan berlari berkekuatan 10.000 tenaga kuda, Juan mencoba menyalip kereta untuk menuju stasiun berikutnya. Didukung rasa pede yang tinggi, walaupun minim pengalaman, Juan menahan kereta dengan tangan kosong. Namun dia harus berakhir nemplok di kaca lokomotif dengan gaya Spider-Man-nya. Tak habis akal, Juan pun berlari menuju stasiun berikutnya. Lalu dia dapat ide untuk membentangkan selang pemadam guna menahan laju kereta itu. Walaupun adegan ini sedikit mengejek nalar, tapi Juan berhasil mendorong mundur kereta itu kembali.
Berita soal aksi heroik Juan tersebar viral ke seluruh kota, bahkan hingga jadi berita internasional, termasuk ke Amerika. Kabar tersebut juga sampai pada telinga Agatha. Agatha yang telah dewasa kini menjadi pemilik saham terbesar sebuah pabrik senjata robotik yang siap diproduksi di seluruh dunia. Agatha mempunyai rencana jahat mengendalikan bumi dengan barang ciptaannya itu. Namun sebelum itu, dia harus menemukan keberadaan Juan, bayi yang dia kejar 30 tahun lalu. Agatha kini sudah sampai di kantor cabangnya yang berada di Barcelona, lalu mengabari bapaknya bahwa dia telah menemukan Juan. Scorba pun tetap menganggap remeh Agatha karena sudah 30 tahun di bumi tapi baru sekarang menemukan bocah itu. Kemudian dia memperingatkan jika dalam 2 hari dia tidak membereskan hal ini, maka dia akan datang ke bumi dan menghancurkan semuanya. Di sisi lain, Juan yang sedang berada di dalam bis untuk janji berkencan bersama Luisa tiba-tiba dikejutkan dengan suara ultrasonik yang membuat sakit gendang telinganya. Gelombang suara tersebut berasal dari Agatha sebagai pancingan agar Juan mencari sumber suara tersebut dan menemuinya. Juan pun dipaksa turun oleh penumpang lalu langsung menuju kantor cheat perusahaan milik Agatha. Dengan menaiki lift menuju lantai paling atas, disinilah Juan pertama kali bertemu lagi dengan Agatha. Agatha sempat menjelaskan asal-usul Juan yang bukan berasal dari planet bumi, namun Juan menganggap itu lelucon lalu memutuskan untuk pergi. Tapi sebelumnya, Agatha dengan skill menerawang pikirannya mengetahui kelemahan Juan adalah Luisa. Agatha pun kemudian mengarahkan para anak buahnya untuk menahan Juan. Namun ibarat satu durian melawan puluhan mentimun, Juan dengan mudah mengalahkan para pengawal itu. Dengan kemampuan mengendalikan produk alat elektroniknya, Agatha memanfaatkan sebuah vacuum cleaner di kantor tempat Luisa bekerja untuk mencari sampel DNA Luisa dan melakukan scanning sebagai bahan pembuatan robot tiruan. Namun aksi itu tak sengaja dipergoki Jamie yang sedang lewat. Kemudian dia melihat apa yang terjadi dan memegang alat elektronik tersebut yang malah berbalik mengejarnya seperti laba-laba. Lalu dengan bantuan teman-temannya, Jamie menghancurkan vacuum cleaner tersebut. Tapi sialnya, alat tersebut sudah mentransfer DNA Luisa pada Agatha. Jamie pun berniat segera ke rumah Luisa untuk memberitahu kejadian itu. Di sisi lain, Juan sudah berada di rumah Luisa dan menjelaskan alasan kenapa dia terlambat datang untuk berkencan. Luisa yang sedang dalam pengaruh minuman tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Juan. Sebetulnya Luisa juga diam-diam menaruh perasaan suka pada Juan, namun dia kesal karena Juan bersikap pengecut dan tidak berani mengungkapkan perasaannya. Juan yang terdorong dengan ucapan Luisa kemudian dengan berani memberi pelukan hangat pada wanita itu, yang ternyata di saat yang sama Jamie menyaksikan itu dari kejauhan. Jamie yang patah hati kemudian didatangi oleh mobil milik Agatha. Agatha mengajak Jamie untuk balas dendam kepada Juan dengan menggunakan robot tiruan Luisa yang dia bawa di mobilnya. Esok harinya Juan pun menyempatkan pulang kampung untuk menanyakan asal-usulnya pada ayah dan ibu angkatnya. Mereka tak langsung terus terang pada Juan, namun Juan kini sudah bukan anak kecil lagi dan tak semudah itu dibohongi. Akhirnya Juan pun diajak ke sebuah gudang dan ditunjukkan pesawat luar angkasa yang dulu pernah mengantar Juan ke bumi. Juan yang penasaran menekan sebuah tombol yang membuka sebuah pesan hologram dari ayah kandung Juan yang asli, yaitu Jane. Jane pun menceritakan asal-usul Juan dan secara tak langsung memberitahu Juan bahwa dia mempunyai kemampuan untuk terbang layaknya Superman. Jane juga berharap Juan segera pulang ke planet Citon untuk segera menghentikan kesewenang-wenangan Scorba. Esoknya Juan berlatih terbang ditemani orang tuanya. Bahkan ia disiapkan pakaian dengan logo S di dada. Pakaian itu hasil jahitan ibunya karena terinspirasi dari film Superman. Kini Juan bersiap berdiri di atas bangunan tinggi di samping garasi milik bapaknya. Ditemani ibunya yang menyaksikan dari bawah, Juan mencoba beberapa gerakan intro sebelum terbang layaknya superhero. Tapi setelah dia mencobanya, semua usahanya gagal dan berakhir menyedihkan. Bahkan karena hal itu membuat Juan diejek oleh anak-anak kecil di sana.
Namun ketika Juan mengacungkan telunjuk dan jari kelingkingnya, tiba-tiba tubuh Juan melayang. Juan kini mengetahui rahasia terbangnya. Kemudian Juan menggunakan kedua tangannya lalu melesat ke angkasa. Juan yang masih amatir, buta map, dan belum bisa mengendalikan kemampuan terbangnya harus nyasar kemana-mana hingga ke dalam laut ataupun mendarat darurat di atas bukit. Beruntung Juan dapat menemukan kembali arah menuju rumahnya walaupun ia harus menerobos jendela. Setelah Juan ganti baju, tiba-tiba datang tamu yang merupakan robot tiruan Luisa kiriman Agatha. Juan pun langsung mengajak ke kamar dan mengobrol di sana. Robot itu sudah ditaruh kamera dan dikendalikan oleh Agatha beserta Jamie dari kejauhan. Jamie yang iseng mengajukan pertanyaan pribadi akhirnya merasa tersentuh saat Juan bilang bahwa Jamie adalah satu-satunya teman yang dia percaya. Agatha yang takut Jamie terbawa suasana memerintahkan robot itu segera menangkap Juan. Juan pun yang terlempar menembus tembok ke lantai 1 dikejar oleh robot tiruan Luisa. Butuh 15 menit Juan dalam mengganti kostum superhero-nya sebelum dia bertarung melawan robot itu. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Juan mendapatkan ide untuk mengalahkan robot itu. Agatha kemudian mengajak Jamie untuk menculik Luisa yang asli. Namun Jamie berbelit-belit yang ternyata Jamie sebetulnya tak tega dan mau melaporkan itu ke Juan. Jamie pun akhirnya ikut ditangkap. Saat jalan-jalan sore hari, Luisa mendapatkan telepon dari Juan yang berada di udara sedang mencari posisi keberadaannya. Juan pun menemui Luisa dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang superhero. Tapi Luisa sama sekali tak mempercayainya, malah menganggap aneh penampilan Juan saat itu. Juan pun berniat membuktikan kemampuan terbangnya di depan Luisa. Namun tiba-tiba jubahnya ditarik oleh abang-abang cosplay badut superhero yang menyangka Juan adalah bagian dari kelompoknya. Debat panjang pun terjadi dan saat itu pula Juan tidak sadar bahwa Luisa sedang dibawa ke dalam mobil oleh anak buah Agatha. Seketika itu Juan langsung terbang menuju kantor perusahaan milik Agatha. Seperti biasa, Juan menaiki lift dan menemukan Luisa beserta Jamie sudah disekap di sana. Juan tidak menyadari ternyata ruangan itu merupakan jebakan. Di sana sudah terpasang beberapa speaker untuk memancarkan suara ultrasonik yang merupakan kelemahan Juan. Juan pun tergeletak kesakitan mendengar suara itu. Kemudian Luisa menyemangatinya, namun cara itu tidak berhasil. Sebelum Jamie mendapatkan ide memotivasi Juan dengan cara menghinanya, perlahan Juan pun bangkit dan melubangi pintu besi dengan kekuatan laser dari matanya. Di luar, Scorba akhirnya tiba di bumi untuk menagih janji Agatha. Agatha yang percaya diri bilang bahwa dia sudah berhasil mengurung Juan. Namun saat Agatha mengunjungi ruangan itu, Juan sudah berhasil lolos membawa Luisa dan Jamie. Dari sini, Scorba semakin yakin bahwa putrinya memang tidak berguna dan semakin ragu dia akan mampu menggantikan posisinya sebagai raja. Scorba pun tak henti-hentinya meremehkan Agatha. Agatha yang mencapai puncak kemarahannya kemudian menarik selang oksigen milik bapaknya itu dan membuat Scorba berakhir di sini. Kini Agatha secara resmi umumkan dirinya sebagai pemimpin planet Citon yang baru dan memerintahkan pasukannya untuk memburu Juan ke rumah orang tuanya. Beralih ke rumah orang tua Juan, ada Juan dan Luisa yang sedang membakar kostum konyolnya karena dianggap sudah tidak diperlukan. Sementara semua orang di rumah panik ketika melihat sebuah piring terbang besar milik Agatha yang datang di atas rumahnya. Kemudian turunlah Agatha untuk menemui Juan beserta keluarganya. Kini tujuan Agatha bukan untuk menjemput Juan, melainkan untuk menghancurkannya beserta seluruh isi bumi. Tak banyak basa-basi, Agatha langsung menekan tombol di kursinya dan merubahnya menjadi sebuah robot penyedot debu raksasa. Juan seketika panik dan berlari mencari kostum yang tadi dibakarnya. Beruntung kostum itu masih selamat dan seperti biasa ini merupakan kostum superhero paling ribet sedunia yang cara pemakaiannya memakan waktu yang lama.
Kemudian Agatha memanfaatkan itu untuk menyerang mereka. Ayah Juan yang sok jagoan berusaha menahan robot itu, namun malah tertarik oleh mesin penyedot raksasa milik Agatha. Juan pun dengan sigap menggenggam tangan ayah angkatnya itu, namun apa daya, kekuatan penyedot itu terlalu kuat hingga membuat tangan ayahnya itu terlepas dan tertarik ke dalam perut si robot. Juan yang emosi coba melawan si robot itu, tapi dengan mudah dia dilempar hingga ke tengah stadion FC Barcelona yang sedang bertanding melawan Villarreal di lanjutan kompetisi La Liga. Aduh, malah bahas bola. Dan dengan kocaknya Juan pulang ke rumah dengan membawa terbang sebuah jaring gawang untuk ia lemparkan menangkap si robot itu. Namun ia salah sasaran dan malah mengenai ibunya sebelum ibunya juga tertarik ke dalam perut si robot. Juan yang sok-sokan pakai gaya Superman pun tak berkutik dengan sekali hantem dan dibuat jadi superhero geprek. Ditambah lagi Jamie yang gak jelas coba alihkan perhatian si robot pun ujungnya gak berguna dan sepertinya mending diam di rumah saja. Kemudian datang Luisa yang mengendarai mobil pick up tua dari garasi, memberi ide kepada Juan untuk mendinginkan si robot dan mendorong robot itu ke kolam renang. Dan dengan menggunakan kekuatan tiupan salju ala Superman, Juan mendorong robot itu hingga jatuh ke kolam renang dan akhirnya konslet. Agatha pun harus menyerah dan kehilangan kekuatannya. Sementara di Pulau Citon, para warga berkumpul bersiap menyambut kedatangan superhero mereka. Namun bukannya Juan, melainkan Osvaldo, si abang-abang cosplay yang sengaja dikirim oleh Juan. Di sini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Agatha bahwa Osvaldo bukanlah Juan yang sebenarnya. Tapi bodoh amat, sementara Juan yang asli masih berada di bumi dan berpacaran dengan Luisa. Juan lebih memilih menetap di bumi bersama orang tua angkatnya karena disitulah dia dibesarkan. Kemudian dia menjadi superhero Spanyol yang bersiap menyelamatkan kota walaupun di luar ekspektasi para warga. Esok harinya dengan suasana damai tanpa gangguan Agatha, akhirnya Juan bisa berkencan dengan bebas dengan Luisa. Kemudian di restoran, dia bertemu laki-laki aneh, lucu, imut, dan menggemaskan yang kemungkinan adalah musuh Juan selanjutnya. Film pun berakhir. Sedikit quotes bahwa superhero bukan terletak pada kostum, melainkan jiwa berani melindungi orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai bertemu di video selanjutnya.